Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjut kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menahan diri dari ngantuk sampai belajar dari Ahlul Bid'ah, halaman 44.22. Dibaca. Bismillah. Belajar dari Ahlul Bid'ah. Berhati-hatilah terhadap Abu Jahal, atau biang kebodohan, yaitu Ahlul Bid'ah, yang telah dipengaruhi oleh penyimpangan akidah dan diliputi oleh awan khurafat, yang menjadikan hawa nafsu sebagai anutan, menyebutnya sebagai akal, dan meninggalkan nas. Bukankah akal yang sebenarnya itu mengikuti nas? Ia berpegang kepada riwayat doif dan menjauhi riwayat sahih. Para ahlu bid'ah kadang juga disebut dengan ahlu syubhat atau ahlu ahwa. Oleh karena itu, Ibnu Mubarak menyebut para ahlu bid'ah dengan sebutan as-saghir, atau orang-orang kecil. Baik. Sekarang lihat di sini di antara perhiasan lagi bagaimana belajar dari ahlu bid'ah. Kesimpulannya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, hati-hatilah dengan ahlul bid'ah. Sini beliau sebut dengan Abu Jahal. Apa maksudnya Abu Jahal di sini? Biang kebodohan. Karena jahal itu artinya bodoh. Terus yang telah dipengaruhi oleh penyimpangan akidah dan diliputi awan khurafat. Berarti itu digarisbawahi, ahlul bid'ah yang dimaksud itu yang akidahnya menyimpang. Lalu sifatnya yang kedua, menjadikan hawa nafsu sebagai anutan. Menjadikan hawa nafsu sebagai anutan. Yang ketiga, mendahulukan akal daripada dalil. Mendahulukan akal daripada dalil. Jadi diulang, sifat ahlul bid'ah apa saja tadi itu? Penyimpangan. Sifat ahlul bid'ah. Satu, menyimpang dari sisi akidah. Dua, menjadikan hawa nafsu sebagai anutan. Menjadikan hawa nafsu sebagai anutan. Tiga, mendahulukan akal dari nas atau dalil. Ya. Mendahulukan akal dari dalil, atau dia meninggalkan dalil. Nama lainnya apa ahlul bid'ah sini? Ahlul bid'ah itu sama dengan Ahlul syubhat. Nah, apa tadi? Abu Jahal. Biang kebodohan, Ji. Abu Jahal, biang kebodohan. Terus yang kedua apa nama lainnya? Ahlu syubhat. Yang ketiga, ahlul ahwa. Ahwa berarti hawa nafsu. Yang keempat kata Imam Ibnu Mubarak, as-saghir. Itu istilah Ibnul Mubarak. Nah, coba lihat kata Imam Zahabi. Idza ra'aital mutakallima al-mubtadi'a yaqulu da'na minal kitabi wal ahadisi wa hatil akla fa'alam annahu Abu Jahlin. Wa idza ra'aita salika tauhidi yaqulu da'na minan nakli wa minal akli wa hatiz zawqa wal wajda fa'alam annahu iblisu qad dhahara bi surati basharin aw qad halla fihi fa in jabuntu
Fa in jabunta minhu fahrub wa illa fasra'hu wabruk ala sadrihi wa qra' alaihi ayatal kursi wa khnuquhu. Nah, baca itu. Jika engkau melihat seorang ahlu kalam yang juga ahli bid'ah mengatakan, biarkan kami meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi berikan kepada kami akal, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu biang kebodohan. Nah, Abu Jahal tadi ya, biang kebodohan. Terus. Dan jika engkau melihat orang-orang sufi mengatakan, biarkan kami meninggalkan dalil nakli maupun akli, berikan kepada kami perasaan, maka ketahuilah bahwa ia itu iblis yang telah menjelma sebagai manusia atau telah merasukinya. Nah, lihat kata Imam Zahabi, kalau sufi itu sifatnya dalil syar'i ditinggalkan, ya akal juga ditinggalkan, pakai modal perasaan. Ya, pakai modal perasaan. Maka ketahuilah dia itu iblis yang telah menjelma sebagai manusia atau telah merasukinya. Wah, ini katanya dahsyat sekali. Orang sufi belum tahu ini. Terus, jika engkau takut kepadanya, larilah darinya. Jika tidak takut, maka bantinglah ia. Tindih dadanya dengan lututmu, bacakan ayat kursi, lantas cekiklah. Dahsyat. Itu jangan dipraktekkan itu ibarat ya. Jangan dapati orang sufi langsung banting dia, cekik dia. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Itu perkataan Zahabi saja ibarat aja untuk jauhi orang ya al-bid'ah tadi, sufi tadi. Nah, terus ia rahimahullah juga mengatakan, saya pernah membaca tulisan Syekh Muwafaq. Ia berkata, kami pernah belajar kepada Ibnu Abi Asrun bersama saudaraku Abu Umar. Lantas kami berhenti. Saya mendengar saudaraku berkata, saya sudah itu pernah datang kepadanya. Maka ia bertanya, mengapa kalian berhenti belajar dariku? Aku menjawab, orang-orang mengatakan bahwa engkau seorang Asy'ari. Ia berkata, demi Allah, saya bukan seorang Asy'ari. Secara makna demikianlah kisahnya. Nah, dia dituduh seperti itu, maka orang-orang itu meninggalkannya. Ya, padahal dia ngaku sebagai orang yang bukan Asy'ari. Nanti ada kesimpulan yang saya sebutkan. Nah, boleh nggak ngambil ilmu dari Asy'ari? Terus dari Imam Malik. Dari Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, hendaknya ilmu tidak dipelajari dari 4 orang. Orang bodoh yang menyatakan kebodohannya, sekalipun ia manusia yang paling banyak meriwayatkan. Pelaku bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya. Siapa yang berdusta ketika berbicara kepada orang lain, sekalipun aku tidak menuduhnya, berbohong dalam menyampaikan hadis. Orang soleh, ahli ibadah, dan memiliki banyak keutamaan, tetapi tidak hafal hadis yang disampaikannya. Nah, lihat tadi perkataan Syekh yang katakan tentang Asy'ari tadi, disebutkan catatan kakinya oleh Ibnu Utsaimin. Yustafadu min hadzal kalam, diambil pelajaran dari sini, annahu la yanbaghi an tajlisa ila mubtadi. Jangan duduk-duduk dengan seorang mubtadi. Walau kanat bid'atu khafifah, walaupun bid'ahnya itu ringan. Ka bid'atil asy'ariyah, seperti bid'ahnya kaum Asy'ariyah. Berarti kalau mau dibanding-banding, bid'ah Asy'ariyah masih lebih ringan. Ya. Dia masih menerima nama dan sifat Allah. Cuma kadang mentakwil. Dibandingkan dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah lebih berat. Nah, maka beliau sudah sebutkan di sini, Syekh tadi sebutkan memang tidak baik, namun ya di itu bid'ahnya ringan, ya baiknya juga agar tidak terpengaruh, ya tidak duduk dengan orang yang berpaham Asy'ari. Kan tadi disuruh dihindari sebenarnya, lalu dia mengelak dari pernyataan dia yang dituduh Asy'ari tadi. Terus lihat di perkataan Imam Malik tadi, hendaknya ilmu tidak dipelajari dari 4 orang. La yukhadul ilmu an arba'atin safihin yu'linu as-safaha wa in kana arwan nasi. Orang bodoh yang menyatakan kebodohannya sekalipun ia manusia yang paling banyak meriwayatkannya. Yang kedua, wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu. Kemudian pelaku bid'ah yang mengajak pada hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, wa may yakdzibu fi hadisin nasi wa in kunta la attahimuhu fil hadisi. Kemudian ada orang yang berdusta ketika berbicara kepada orang lain sekalipun aku tidak menuduhnya berbohong.
dalam menyampaikan hadis. Walaupun dalam masalah hadis dia tidak pernah bohong, namun yang urusan lain kadang bohong. Terus yang keempat, wasalihin abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhaddisu bihi. Jika memiliki banyak keutamaan tetapi tidak hafal hadis yang disampaikan. Orang soleh ahli ibadah memiliki banyak keutamaan tapi tidak hafal hadis yang disampaikan. Berarti kesimpulannya berarti ilmu tidak diambil dari 4 orang. Dari 4 orang menurut siapa tadi? Imam Malik. 1. Orang bodoh. 2. Pelaku bid'ah mubtadi. 3. Orang yang suka bohong, atau dusta. 4. Orang soleh ahli ibadah tapi tidak hafal hadis. Orang soleh ahli ibadah tetapi tidak hafal hadis. Nah, terus baca lagi. Wahai penuntut ilmu. Wahai para penuntut ilmu, jika engkau memiliki keleluasaan dan pilihan, jangan belajar dari ahlul bid'ah, Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, penyembah kuburan dan sebagainya. Engkau tidak akan menjadi manusia sejati yang berakidah sahih dalam agama, berhubungan kuat dengan Allah, berpandangan benar dan mengikuti asar kecuali dengan menjauhi para pelaku bid'ah dan bid'ah mereka. Nah, lihat di sini. Disuruh jauhi belajar dari ahli bid'ah. Dan di sini semua bid'ah yang disebutkan bid'ah akidah ini, lihat ya. Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, ahlul kubur, kuburiyun. Ya, penyembah kubur dan sebagainya. Ya, tahu bid'ah akidah kan? Yeah. Engkau tidak akan menjadi manusia sejati yang berakidah sahih dalam agama, berhubungan kuat dengan Allah, berpandangan benar dan mengikuti asar kecuali engkau menjauhi pelaku bid'ah semacam ini. Berarti diberi catatan di sini, lebih dijauhi keras jika bid'ahnya dalam akidah. Jika bid'ahnya dalam akidah. Siapa tadi bid'ahnya dalam akidah? Rafidhah. Berarti nggak belajar dari orang Syiah. Jangan belajar cinta Nabi Ahlul Bait dari orang Syiah. Khawarij. Jangan mempelajari yang menyikapi dosa besar dari orang Khawarij. Murji'ah. Jangan pelajari masalah iman ya dari Murji'ah. Terus apa lagi? Qadariyah, penolak takdir. Qadariyah itu penolak takdir. Sampai kuburiyun, penyembah kubur. Kuburikers. Lebih afdol ziarah kubur dibandingkan umroh ke tanah suci gitu, menurut mereka. Terus, jadi ditekankan di sini bid'ah dalam ini lebih kuat, lebih tegas dibandingkan dengan bid'ah yang ya mungkin masih ada khilafiyah di situ, atau ya kita katakan itu bid'ah namun tidak separah bid'ah dalam masalah akidah. Terus buku-buku tentang sirah. Nah, sebentar. Ada pelajaran di sini, ada 2 mafsadat kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada 2 mafsadat atau 2 bahaya belajar dari ahlul bid'ah. Ada 2 mafsadat atau bahaya belajar dari ahli bid'ah. 1. Iktiraruhu binafsi fayasibu annahu ala haqqin. Ahli bid'ah tersebut tertipu pada dirinya sendiri. Tertipu pada dirinya sendiri, ia merasa di atas kebenaran. Ia merasa di atas kebenaran. Kemudian yang kedua, iktirarun nasi bihi. Ahli bid'ah itu menipu manusia. Ya, ahli bid'ah itu menipu manusia.
Karena nantinya orang awam tidak bisa membedakan mana nanti belajar ilmu nahwu dan belajar ilmu akidah. Akhirnya dia itu merasa kalau ngambil ilmu nahwu bisa ambil dari siapa saja gitu. Ambil baiknya, buang buruknya gitu. Nanti akidah juga ambil dari situ juga sama. Nah, maka Syekh Ibnu Utsaimin ditanya kayak gini. Huna mas'alah hal yajuzu talaqqil Qur'an inda muallimin mubtadi. Bolehkah mempelajari Al-Qur'an, belajar Al-Quran dari seorang pengajar yang ahli bid'ah? Kata beliau, la yaqra'u alaihi, jangan belajar bacaan Al-Quran darinya. Ya, walaupun cuma sekadar itu, karena bisa jadi dia nanti sisipi nanti dia ngajar nahwu, namun akidah dia masukkan juga di situ. Iya kan? Iya, tanpa sadar itu. Maka kalau ada yang lain, cari yang lain. Terus lanjut lagi. Buku-buku tentang sirah dan berpegang teguh kepada sunnah penuh dengan upaya ahlus sunnah untuk mematikan bid'ah serta memusuhi dan menjauhi pelakunya, seperti orang sehat yang menjauhi orang yang berpenyakit kudis. Mereka memiliki kisah-kisah dan kejadian-kejadian yang terlalu panjang untuk diceritakan. Namun saya dengan senang hati akan menyampaikan isyarat tentang beberapa pokok tulisan mengenainya. Para ulama salaf rahimahullah mengharap pahala dari penghinaan kepada ahlu bid'ah serta penolakan pelaku bid'ah beserta bid'ahnya. Mereka memperingatkan bahaya bergaul, bermusyawarah dan makan bersama mereka. Jangan sampai api seorang pengikut sunnah bertemu dengan api milik pengikut bid'ah. Sebagian salaf tidak mau menyalatkan jenazah pelaku bid'ah. Nah, lihat tuh, sebagian salaf tidak mau menyolatkan jenazah pelaku bid'ah. Terus ia menyingkir. Allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim wafat 1380 Hijriah rahimahullah pernah terlihat menyingkir dari sholat jenazah yang diselenggarakan untuk seorang ahlu bid'ah. Kira-kira bid'ah adalah masalah apa tadi? Tidak. Itu lebih rawan makanya. Terus sebagian salaf melarang bermakmum sholat kepada mereka dan menyampaikan hikayat bid'ah mereka karena hati itu lemah, sedangkan syubhat-syubhat itu sangat ganas. Nah, syubhat-syubhat itu sangat ganas. Nah, ini tadi berkenaan, masih beliau singgung tentang bid'ahnya dalam masalah akidah gitu. Jadi kalimat ini jangan dipahami wa kana minas salafi may yanha 'anis sholati khalfahu. Di antara salaf itu ada yang melarang sholat di belakang ahlu bid'ah. Bukan berarti kalau ada yang pakai kunut subuh menurut kita itu tidak tepat di situ, lantas tidak boleh sholat di belakangnya, bukan. Penerapan kalimat ini nggak tepat karena harus dilihat konteks dari awal itu lagi bicara tentang apa ini. Sejak awal kan singgung tentang Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, ya kan? Kuburiyun. Kan dibahas di sini, nggak dibahas tentang masalah kunut subuh di sini. Ya, maka penerapannya beda gitu. Jadi jangan tanya nanti, Ustaz boleh nggak sholat di belakang orang yang kunut subuh? Oh, kalau saya boleh-boleh saja. Sholat belakang dia. Kenapa? Ada masalah apa? Oh, diaminkan nggak? Oh, ini masalah aminkan beda lagi. Bisa dua pilihan, mau aminkannya monggo, mau nggak aminkan juga ya terserah kamu. Kalau saya ya aminkan. Lebih enak, lebih nggak konflik kanan kiri gitu. Ya. Itu lebih enak. Oh, tiap hari Ustaz saya di belakang dia terus. Wih, ya nggak apa-apa tiap hari. Kecuali kamu ganti dia jadi imam gitu, mau. Gitu. Jadi penerapannya kan ceritanya kayak gini. Terus ada lagi Sahal At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari berpendapat bahwa tidak dihalalkan bagi ahlu bid'ah memakai bangkai meskipun dalam keadaan terpaksa karena ia seorang yang melampaui batas. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya barang siapa terpaksa tidak melampaui batas. Sedangkan ia seorang yang melampaui batas disebabkan oleh bid'ahnya. Nah, dia seorang yang melampaui batas karena bid'ahnya. Terus mereka juga mengusir ahlu bid'ah dari majelis-majelis mereka. Nah, ini nggak bisa terapkan kayak begini. Kamu masih kunut subuh ya, yang kamu pergi dari sini. Oh, nggak bisa. Nggak ada di situ. Penerapannya beda banget ini pemahamannya.
Jadi karena salah paham, dikira bid'ah itu terbatas juga ya pada satu masalah kayak gitu, akhirnya terapkan semua perkataan salaf ini kayak gini prakteknya. Padahal lihat dulu kebid'ahannya ini apa. Salah penerapan. Terus, kama fikih setelah Imam Malik. Seperti kisah Imam Malik. Sebagaimana dalam kisah Imam Malik rahimahullah yang mengusir orang yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara bersemayamnya Allah. Dalam kisah tersebut terdapat jawaban beliau yang termasyhur. Aku mendugamu seorang pengikut bid'ah. Nah, bid'ah apa tadi? Akidah. Akidah kan? Karena ditanyakan tentang apa Imam Malik sini? Bagaimana Allah? Kaifiyah istiwa, hakikatnya istiwa Allah itu berada di atas arsy itu bagaimana? Berada di atas arsy itu bagaimana? Masalah akidah. Mau penerapannya adil. Ya. Kalau ini salah dipahami, dia globalkan untuk semua bid'ah. Kesimpulannya bid'ah itu para ulama bagi jadi dua. Bid'ah itu ada bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah itu ada dua. Satu, bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang buat jadi kafir. Yang kedua, bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang buat jadi fasik, nggak kafir. Kalau tadi Khawarij itu bid'ahnya bisa sampai tingkatan kafir, Rafidhah bisa sampai tingkatan kafir. Ya, kalau tadi masalah kunut misalnya, wah ini masalah beda. Nggak bisa sampai hukumin kafir, maka jangan salah menyikapi bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Coba perhatikan perkataan Imam Al-Muzani berikut ini. Ini Imam Al-Muzani jelaskan baik-baik ini. Ini ketika beliau bahas masalah mengkafirkan ini. Di Syarh Sunnahnya beliau sebutkan seperti ini. Tentang ketika beliau bahas tidak mudah mengkafirkan orang dan menjauhi ahli bid'ah. Wal imsaku an takfiri ahli kiblati wal bara'atu minhum fima ahdatsu ma lam yabtadi'u dhalalan. Faman ibtada'a minhum dhalalan kana ala ahli kiblati kharijan wa minad dini mariqan wa yutaqarrabu ila Allah bil bara'ati minhu. Wa yuhjar wa yuqaru wa tujtanabu guddatahu fa ad'a min guddatil jarabi. Prinsip Ahlussunnah adalah menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblat dan berlepas diri dari mereka dari apa-apa yang diada-adakan yaitu bid'ah sepanjang mereka tidak melakukan kebid'ahan yang sesat. Barang siapa yang melakukan kebid'ahan yang sesat yaitu sampai taraf kekafiran maka keluar dari ahlul kiblat dan agama Islam. Dan kita bertakarub kepada Allah dengan berlepas diri dari kebid'ahannya. Diboikot, dihinakan, dijauhi penyakitnya yang lebih menular dibandingkan penyakit kurap. Coba lihat, ini lagi bicarakan bid'ah apa coba? Bid'ah apa? Akidah. Ya, itu lagi bicarakan bid'ah akidah. Bukan di sini lagi bicarakan bid'ah yang mufassiqah tadi. Jadi penerapannya tidak tepat kalau kita terapkan itu untuk bid'ah mufassiqah. Maka itu kata Imam Al-Muzani seperti itu. Maka dari kalimat yang berlepas diri dari mereka dari bid'ahnya, ini dilihat dirinci. Adapun kalimat diboikot, dihinakan dan dijauhi penyakit yang lebih menular dibandingkan penyakit kurap atau penyakit jarab, ya, bahasa Arabnya jarab. Situ kata Syekh Abdul Razak itu mengatakan kebid'ahan itu lebih cepat menular dari penyakit jarab tadi. Namun nanti dirinci ini bid'ah apa dulu. Kesimpulannya seperti itu. Enggak, orang harus berinci dalam masalah ini. Kalau baca bahasan kayak gini harus hati-hati. Apalagi kalau baca konteks kitab akidah. Jangan diterapkan semua akidahnya ini ke masalah ya kunut subuh seperti tadi yang saya contohkan. Walaupun nganggap salah gitu. Namun ada bid'ah yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Lanjut. Kemudian orang itu dikeluarkan dari majelis atas perintah beliau. Berita-berita dari para salaf sangat banyak mengenai kebencian
dan pengucilan terhadap ahlu bid'ah dalam rangka berhati-hati terhadap bid'ah mereka, mencegah penyebaran bid'ah mereka, pengacuran mental mereka, sehingga mereka melemah dalam upaya menyebarluaskan bid'ah. Selain itu, pergaulan pengikut sunnah dengan pengikut bid'ah akan menjadi rekomendasi bagi para penuntut ilmu yang masih pemula dan ami atau awam. Kata ami merupakan derivat dari ama, buta. Orang awam pada umumnya perlu dituntun oleh orang lain. Kita melihat di buku-buku mushalah, adab penuntut ilmu dan hukum-hukum jarah wa ta'dil, pencantuman berbagai berita mengenai hal ini. Nah, lihat. Jadi di sini juga namun ada catatan, ahlus sunnah itu hati-hati bergaul dengan ahlu bid'ah karena bisa jadi itu jadi rekomendasi. Ya, itu bisa jadi rekomendasi. Dia setujui itu juga berarti. Maka dalam sisi bergaul juga perlu dijaga. Terus, wahai penuntut ilmu, jadilah seorang salafi sejati. Berhati-hatilah terhadap fitnah ahlu bid'ah, karena mereka menggunakan banyak jalan untuk memancing dan menipu, berupaya memuluskan jalan-jalan tersebut dengan kata-kata maksul, manis, yang hakikatnya adalah asal atau madu yang dibalik, cucuran air mata, keindahan busana, bujuk rayu dengan cerita rekaan, menciptakan kekaguman dengan keramat-keramat, menjilat tangan, dan mencium pundak. Padahal tidak ada yang dibalik itu selain menyebarkan kepada bid'ah, menyalakan fitnah, menanamkannya di hatimu, dan memasukkanmu ke dalam perangkapnya. Demi Allah, orang buta tidak layak memimpin dan membimbing orang-orang buta lainnya. Adapun belajar dari ulama as-sunnah, maka ibarat madu, jilatlah dan jangan bertanya. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk mengikuti kebenaran, agar engkau mereguk warisan nubuwah yang jernih. Jika tidak, biarlah orang yang menangisi agamanya. Apa yang saya sebutkan di atas adalah dalam kondisi lapang dan memiliki pilihan. Adapun jika engkau belajar di sekolah formal yang tidak bisa memilih-milih, maka berhati-hatilah terhadapnya sambil berdoa memohon perlindungan dari kejahatannya dan kewaspadaan terhadap pemikiran sesat yang disusupkannya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, panenlah buahnya dan bakarlah kayunya. Jangan lemah dalam menuntut ilmu, karena saya khawatir ini seperti melarikan diri dari medan pertempuran. Kewajibanmu hanyalah mengetahui keadaannya secara jelas, berlindung dari kejahatannya, dan mengungkap rahasianya. Ada sedikit cerita menarik. Abu Abdirrahman Al-Muqri meriwayatkan hadis dari seorang murjiah. Maka ia ditanya, mengapa engkau meriwayatkan hadis dari seorang murjiah? Ia menjawab, kujual kepada kalian daging dengan tulangnya sekaligus. Al-Muqri rahimahullah meriwayatkan hadis tanpa menipu atau kebodohan, karena ia menjelaskan dan ia seorang murjiah. Apa yang telah saya tuliskan untukmu di sini merupakan bagian dari prinsip keyakinanmu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian kaidah tersebut terdapat dalam Al-Aqidah As-Salafiyah, tulisan Syekhul Islam Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, wafat tahun 449 Hijriah. Beliau rahimahullah berkata, mereka membenci ahlu bid'ah yang menciptakan ajaran-ajaran baru dalam agama, padahal bukan merupakan bagian darinya, tidak mencintai, bersahabat, mendengarkan ucapan, tidak menjadikan teman dalam majelis, serta tidak berdebat dan berdiskusi dengan mereka dalam masalah agama. Juga berprinsip menjaga telinga agar tidak mendengar kebatilan-kebatilan mereka yang apabila terdengar di telinga atau masuk ke dalam hati, niscaya membahayakan dan mendatangkan berbagai bisikan dan pikiran rusak kepadanya. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 68 yang artinya, apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa ada seorang yang bernama Sobik datang ke Madinah. Sebentar. Tadi ada kalimat wa ma dzakartu laka huwa fi halati saati wal ikhtiyar. Ini penyikapan pada ahli bid'ah bisa keras seperti tadi. Ya, coba lihat di kalimatnya di halaman 50 itu. Apa yang saya sebutkan di atas adalah dalam kondisi lapang dan memiliki pilihan. Berarti tadi bersikap keras kayak gitu kalau
Ahlus sunnah itu yang dominan, bukan yang jadi minoritas. Berarti kalau jadi minoritas, mbok mikir-mikir. Gitu. Kalau jadi minoritas, wah dia nggak bisa terapkan kayak tadi usir-usir orang gitu, nggak bisa. Ya, dia jadi minoritas, ini beda. Nah, jadi penekanannya di situ, apa yang disebutkan di atas adalah dalam kondisi lapang dan memiliki pilihan. Nah, coba baca lagi kisah diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa ada seorang bernama Sobig datang ke Madinah. Ia pun bertanya-tanya tentang banyak persoalan mutasyabih dalam Al-Quran. Umar mengirim utusan untuk memanggilnya, sedangkan ia telah menyiapkan beberapa pelepah kurma. Umar bertanya, "Siapakah kamu?" Ia menjawab, "Aku hamba Allah, Sobik." Umar pun mengambil salah satu dari pelepah-pelepah itu, lantas memukul Sobik hingga kepalanya berdarah. Kemudian Umar membiarkannya sampai sembuh. Umar memanggilnya lagi, lalu melakukan hal serupa lagi. Kemudian Umar membiarkannya sampai sembuh. Kemudian Umar kembali memanggilnya untuk mengulang perlakuannya. Kali ini Sobik berkata, "Jika engkau ingin membunuhku, bunuhlah aku dengan cara yang baik." Umar pun mengizinkannya untuk kembali ke negeri asalnya. Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari di Yaman. Jangan ada seorang muslim pun yang menjadikannya teman. Nah, karena dia dianggap sini punya pemikiran yang bermasalah. Sampai tadi katakan apa? Banyak persoalan mutasyabih dalam Al-Quran. Dia bertanya-tanya tentang mutasyabih, hal-hal yang masih samar dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas sekali, namun dia bertanya seperti itu. Terus ada yang mengatakan bahwa Sobik, tertuduh memiliki pemikiran Khawarij. Nah, maka diperlakukan oleh Umar seperti itu. Terus Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Azkar. Nah, lihat, yang lakukan tadi kan Umar. Umar berkuasa nggak? Berkuasa. Berarti punya kuasa di situ. Maka yang tidak punya kuasa nggak bisa main pukul kayak Umar kayak gini, gitu. Terus Imam Nawawi rahimahullah, bab berlepas diri dari ahlu bid'ah dan ahlu maksiat. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqati, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang menjerit-jerit, wanita yang menggundul rambut, dan wanita yang merobek-robek kerah baju ketika meratapi mayit. Nah, itu semua perbuatan ketika meratapi mayit. Ya, saya pernah sebutkan kalau menangis dengan meratapi beda. Kalau menangis, ya itu cuma air mata saja. Namun kalau meratapi ada anggota tubuh yang bergerak saat itu. Ini semua bentuk niyahah, dosa besar. Malah tentang berlepas diri dari ahlu bid'ah dan ahlu maksiat. Nah, Imam Nawawi bawakan hadis tentang niyah, meratapi mayit tadi. Terus juga diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berlepas diri dari kaum Qadariyah. Nah, dari kaum Qadariyah. Nah, itu riwayat yang dibawakan. Terus persoalan Hajrul Mubtadi. Nah, sekarang Hajrul Mubtadi itu apa di sini terjemahkan? Pengucilan pelaku bid'ah atau boikot. Ya, boikot ahlul bid'ah, hajar ahlul bid'ah. Bacanya hajar ya, bukan hajar. Terus hajar. Didasarkan pada pertimbangan terhadap faktor maslahat dan perbanyakan maslahat serta pencegahan dan pengurangan mafsadat. Nah, itu dicatat baik-baik. Kalau ingin memboikot ahli bid'ah itu timbang-timbang maslahat. Ya, timbang-timbang maslahat dan mafsadat. Ada maslahatnya enggak? Mafsadat, keburukan makin berkurang enggak? Jangan malah boikot ya. Malah kita yang nanti jadi salah ketika itu, salah strategi. Jadi lihat tadi, makanya tadi dikatakan ini kalau sudah dominan, sudah banyak, mayoritas gitu. Kalau masih kecil ya nggak bisa hajrul mubtadi gitu, nggak bisa. Terus, oleh karena itu pensyariatannya menjadi gugur jika faktor ini tidak terpenuhi. Sebagaimana hal ini telah ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di beberapa tempat. Nah, ada di Majmu'ul Fatawanya. Terus, para ahlu bid'ah itu hanya bisa berkembang dan menang apabila ilmu berkurang dan kebodohan merajalela. Nah, itu ditulis. Bid'ah itu bisa menyebar kalau ilmu berkurang dan kebodohan merajalela. Berarti di tempat kita kalau masih ada kebid'ahan karena memang tidak ada majelis ilmu. Kalau ada, insya Allah pelan-pelan itu berkurang. Maka kadang kita nggak nyerang, namun buat majelis. Buat kajian gitu, jangan nyerang. Tadi baru minoritas. Buat kajian saja. Orang tertarik pada kajian, tahu ilmiahnya, tahu berpikir harus dengan dalil, beramal harus pakai
tunan gitu. Terus mengenai mereka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fa inna hadza sinfa yaksuruna wa yadhharun idza kasuratil jahiliyatu wa ahluha wa lam yakun hunaka min ahli ilmi bin nubuwati wal mutaba'ati laha man yudhiru anwarahal mahiyah li zulmati dhalal wa yakshifu ma fi khilafiha minal ifki wasyirki wal muhali. Baca. Golongan sesat ini bisa berkembang dan menang hanya apabila kebodohan dan orang-orang bodoh semakin banyak. Sementara itu, tidak ada di antara orang-orang yang memiliki ilmu tentang ajaran Nabi dan tentang bagaimana mengikutinya yang menampakkan cahaya ajaran Nabi tersebut, yang menghapuskan gelapnya kesesatan dan menghilangkan kebohongan, kesyirikan, penyimpangan yang bertentangan dengannya. Kalau golongan sesat ini bisa berkembang dan menang hanya apabila kebodohan dan orang-orang bodoh semakin banyak. Nah, itu dicatat seperti itu. Terus, jika tanganmu semakin kokoh dengan ilmu, maka lawanlah ahlu bid'ah dan bid'ahnya dengan argumentasi, penjelasan, dan kedamaian. Nah, maka lawanlah ahlu bid'ah itu dengan ilmu. Dicatat tuh kesimpulannya. Lawanlah ahlul bid'ah dengan ilmu. Yang tadi kesimpulannya disebutkan tadi apa? Ahlul bid'ah itu bisa berkembang karena ilmu berkurang dan kebodohan merajalela. Karena bid'ah itu bisa berkembang disebabkan kurang ilmu. Satu, ilmu berkurang, majelis ilmu nggak ada di kampung kita. Kebodohan merajalela. Beda kalau ilmu itu ada, majelis ilmu itu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Break 2 menit, selonjor kalau bisa.